Kalau kamu nggak mau nikah sama saya tidak akan membiarkan kamu. Saripah, kamu mau bilang apa sama si Ali? Ali, jangan ganggu-ganggu aku lagi. Karena Kak, dia itu sering ngancem-ngancem aku. Kalau marah itu bilang aku babi. Saripe, yang dari awal ngeganggu itu kau yang dari awal ngeganggu itu, ya kan? Bukan Ali aja yang kau ganggu, seluruh rakyat Indonesia ini kau ganggu. Ya, pertama, kau bikin Ali keluar dari kerjaan. Yang kedua, dia ngurusin ini itu surat menyurat menikah di Indonesia, yang tiket apa segala macem, ya kan? Kau bilang pula si Ali yang ganggu kau. Udahlah Saripe, kau kalau ditanyain sama orang mau bilang apa, bilang aja, Ali, aku minta maaf dengan semua kejadian ini. Udah selesai, gak usah banyak cerita. Semakin kau banyak cerita, nah itu bikin sakit perut orang kau, iya. Jangan ganggu aku lagi, jangan bilang babi segala. Udah kayak orang Medan aja, kalau marah-marah ngomong babi kau, aji kau, yang bukan orang Medan aja, ya kan? Cuma mau bilang, mustahil laki-laki merasa tergila-gila dan merasa nyaman kalau tidak diberikan harapan, tidak dibuat nyaman, tidak direspon dengan baik. Mustahil. Laki-laki itu gampang meninggalkan perempuan kalau tidak ada yang membuat dia nyaman atau tertarik. Pertanyaannya, apa yang Anda telah lakukan? Tanggung jawab, jangan menyalahkan, minta maaf aku salah, itu lebih baik. Insya Allah semuanya akan memaklumi. Tapi kalau mengelak terus, itu nyakitin orang, makin dibully. Ya, saya nggak mau ngebully loh, saya cuma ngasih saran sayang. Kamu masih muda, nggak tahu lika-liku hidup, belum tahu. Jadi mengakui kesalahan itu lebih mulia. Viralnya persoalan gadis Wajoya ini Saripah Khairunisa dengan Asif Ali belum kunjung usai. Usai keluarga Saripah klarifikasi tentang persoalannya dengan Asif Ali, baru-baru ini warga Wajo buka suara, di mana warga Wajo ini membongkar seluk-beluk keluarga Saripah Khairunisa. Dalam videonya yang beredar, warga Wajo tersebut mengatakan bahwa Saripah dan keluarganya merupakan bukan asli Wajo. Ternyata itu Saripah dan keluarganya ternyata orang pendatang di Wajo, karena saya sudah telusuri, kata warga Wajo tersebut. Dirinya juga memberikan pesan kepada Tante Saripah bahwa neneknya telah berjuang setengah mati membawa nama baik Wajo. Namun karena ulah keluarga Saripah, kini nama Wajo tercoreng. Nenekku berjuang setengah mati waktu zaman Belanda berjuang untuk mengangkat derajat nama Indonesia dan derajat Wajo namanya. Mengapa kau singgah berteduh untuk menghancurkan lanjutnya? Berulang kali warga Wajo ini menyebutkan bahwa neneknya susah payah membawa harus nama Bugis dan Wajo. Nenek saya dekat pasar, disegani di sana, saya tidak sebutkan namanya. Nenek tuh setengah mati mengangkat derajat nama Indonesia, derajat Bugis, derajat Wajo, ujarnya. Ia menyebutkan bahwa warga Wajo dulunya terkenal dengan kesopanannya dan keramahannya. Warga Wajo ini juga menantang Saripah jika gadis Wajo dan keluarganya tersebut tak percaya, ia akan menunjukkan bambu yang digunakan neneknya waktu berperang. Kalau tidak percaya keluarganya Saripah, kalau nenekku berjuang waktu zaman Belanda, saya tunjukkan bambu yang pernah dipakai nenekku dulu waktu zaman Belanda, ucapnya. Ayah kandung Saripah Khairunisa, Haji Syekh Agil, akhirnya buka suara terkait alasan penolakan pihak keluarga pada pemuda India Asif Ali Bore. Saripah merupakan gadis asal desa Watang Rumpia, Kecamatan Maje Uleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang telah berpacaran dengan Asif Ali selama 1 tahun terakhir. Hubungan keduanya kandas setelah Asif Ali gagal menemui Saripah di Wajo, dan calon mertua gadis ini menolak mentah-mentah keinginan Asif Ali untuk meminang putrinya. Kisah ditolaknya pemuda India itu akhirnya viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Merasa tersudutkan, ayah kandung Sarifah Khairunisa, Haji Syekh Agil, akhirnya mengutarakan alasan mengapa pihak keluarga menolak pinangan Asif Ali. Syekh Agil mengatakan bahwa perilaku dan sikap Asif Ali saat pertama kali bertemulah yang membuat keluarga memutuskan tolak pinangan pemuda India itu. Si Ali datang ke rumah, dia selalu hanya Nisa saja yang terlalu mau dilihat. Dia tidak mau bertemu dengan orang tua, ungkapnya. Dalam wawancara tersebut turut disaksikan oleh seorang anggota kepolisian setempat. Syekh Agil menyebut, keluarga menyambut baik kedatangan Asif Ali ke rumah mereka di Wajo. Ya, kami persilakan duduk, dikasihkan kursi di situ. Tidak mau duduk, hanya jalan terus, mondar-mandir, hanya sebut-sebut nama Nisa, ujar kepala keluarga itu. Pada saat itu, pihak keluarga mengaku heran dengan pemuda ini karena terus memanggil nama Nisa dan bahasa yang digunakan juga tidak dimengerti. Kalau kita di Wajo, tidak bisa kalau mau kawin dengan anak orang maka harus orang tuanya dulu kita temui, bukan anaknya dulu. Memang begitu adat Wajo, jelas Syekh Agil. Karena sikap Asif Ali tersebutlah yang membuat pihak keluarga menolak keinginannya untuk menikahi Sarifah. Beberapa waktu lalu, Tante Sarifah membuka suara terkait viralnya hubungan asmara antara gadis Wajo dan Asif Ali, di mana Tante Sarifah ini memberikan klarifikasi kepada publik tentang gadis Wajo dan Asif Ali. Bukan karena matre, keluarga Sarifah Khairunisa menolak Asif Ali karena perbedaan budaya yang cukup jauh. Hal tersebut disampaikan dalam video klarifikasi Tante Sarifah. Bahkan Tante Sarifah memamerkan rumah, mobil, dan laut yang diakui adalah miliknya. Namun tak hanya Tante Sarifah, baru-baru ini warga Wajo juga ikut buka suara terkait viralnya Asif Ali dan Sarifah Khairunisa. Bagaimana tidak, warga Wajo ini sangat geram dengan Tante Sarifah yang dianggap sombong dan mengaku bahwa memiliki lautan. Selain Tante Sarifah, warga Wajo ini juga mengatakan bahwa dirinya memiliki bambu ini alat untuk perang zaman dahulu. Ia menyebutkan harga bambu runcing tersebut sekitar 10 triliun. Saya tidak sombong ya, nenekku disegani dekat pasar. Saya tidak bisa sebutkan namanya, sedangkan bambu runcing yang dipakai nenekku dulu untuk berjuang, mengangkat derajat nama Indonesia, Bugis atau Wajo. Bambu itu masih saya simpan di rumah, katanya. Ada pernah orang luar negeri menawarkan bambu itu untuk dipajang di museum. Berapa dia minta ya? 10 triliun. Saya tidak bakal jual, lanjutnya. Pria tersebut menyebutkan bahwa bambu itu tidak ia jual karena jika dijual, berarti dirinya telah menjual negaranya. Kenapa saya tidak jual? Karena apabila saya jual ke negara lain berarti saya jual negara saya sendiri, ucap warga Wajo tersebut.